Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika dengan materi fungsi inverse. Silahkan ditonton video ini agar kamu memahami bagaimana itu fungsi inverse dan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan fungsi inverse. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi intinya, pertama kita lihat dulu nih ada problem solving di sini ya. Nah, katanya seorang pedagang kain itu memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh itu mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X tambah 1000, di mana X itu merupakan banyak potong kain yang terjual. Nah, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh si pedagang? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika keuntungan yang diharapkan itu adalah sebesar Rp100.000, berapakah banyak potong kain yang harus terjual? Oke, terus yang ketiga di sini dikatakan jika A merupakan daerah asal atau domain dari fungsi f dan B-nya itu merupakan daerah hasil atau range dari fungsi f, maka kita harus menggambarkan permasalahan pada butir A dan butir B dengan menggunakan diagram panah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan pembahasannya. Oke, nah tadi katanya kan fungsi keuntungannya itu kan Fx sama dengan 500X tambah 1000. Kemudian, di mana X itu merupakan banyak potong kain yang terjual. Jadi, kan tadi diminta dia banyak potong kain yang terjual itu adalah sebanyak 50. Jadi, yang ditanya keuntungannya ada berapa, ya kan? Berarti Fx-nya sama dengan 500X tambah 1000, X-nya gantikan menjadi 50. Jadi, keuntungannya adalah F50 itu sama dengan 50 dikalikan dengan 500 atau 500 dikali 50 tambah 1000. Itu sama dengan 25.000 tambah 1000 sama dengan 26.000. Jadi, keuntungannya adalah 26.000 untuk 50 potong kain yang terjual. Lalu yang bagian B tadi ditanyakan jika keuntungannya itu 100.000, ada berapa banyak potong kain yang terjual, ya kan? Jadi ini kebalikannya nih. Kalau tadi di bagian A kita mencari keuntungan, nah kalau di sini kita nyari berapa banyak potong kain yang terjual. Nah, masukkan saja ke rumusnya tadi. Fx sama dengan 500X tambah 1000. Nah, Fx-nya itu adalah si keuntungan. Berarti Fx-nya ganti menjadi 100.000. Jadi 100.000 sama dengan 500X tambah 1000. Maka 500X sama dengan 100.000 dikurang 1000. Jadi 500X sama dengan 99.000. Nah, X-nya sama dengan 99.000 dibagi 500. Nah, itu 198. Nah, tadi kan di soal diberitahu bahwa X itu adalah banyak potong kain yang terjual. Jadi, untuk pertanyaan B, berapa banyak potong kain yang terjual agar keuntungannya 100.000? Berarti jawabannya adalah 198. Nah, sekarang untuk bagian C, kita disuruh menggambarkan permasalahan pada bagian A dan bagian B, di mana A itu dikatakan sebagai daerah asal fungsi f, kemudian B-nya itu sebagai daerah hasil fungsi f. Nah, untuk gambarnya perhatikan. Nah, ini dia. Nah, untuk yang pertama, untuk gambar A, oke, yang ditanyakan di sini tadi kan keuntungannya, Fx-nya. Nah, oke, ini dia. Nah, kalau X-nya, kan ini kan daerah asalnya nih. Daerah asalnya itu si A, di mana daerah asalnya adalah banyak potong kain. Nah, banyak potong kain yang terjual itu di permasalahan A adalah sebanyak 50. Ini dia fungsi F-nya, memetakan dari A ke B. Nah, yang ditanyakan itu di B. B-nya berapa? Gitu. Di B-nya ini berapakah nilai keuntungannya? Gitu ya. Nah, kemudian untuk permasalahan bagian B, ini dia. Oke, kebalikannya nih. Dari keuntungan ditanya ada berapa banyak potong kain. Jadi arah panahnya juga berbeda ya. Nah, ini jadi dari B ke A. Dan itu disimbolkan dengan F inverse. Ya, ini bacanya F inverse ya. F pangkat min 1 itu dibacanya F inverse. Oke, artinya kebalikan dari si F gitu. Oke ya. Inilah dia gambar untuk permasalahan pada bagian A dan juga bagian B. Nah, jadi kita bisa membuatkan sebuah definisi bahwa jika fungsi f itu memetakan A ke B,
yang dinyatakan dengan F sama dengan pasangan terurut XY, di mana X elemen A dan Y itu elemen B, maka inverse fungsi F, nah dilambangkannya seperti ini. Oke ya, bacanya nanti inverse fungsi F atau F inverse gitu ya. Itu merupakan relasi yang memetakan B ke A. Jadi kebalikannya, kalau tadi dia itu fungsi F itu kan dari A ke B. Nah, kalau F inverse dia dari B ke A. Nah, dinyatakannya dengan F inverse sama dengan himpunan pasangan berurut Y, X. Karena dia kan B duluan tadi ya. B ke A. Berarti elemen B-nya itu si Y. Berarti Y, X gitu ya. Karena ini udah kebalikannya. Kalau tadi dia F-nya itu X, Y, maka F inverse-nya Y, X. Kebalikannya yang kita ambil. Itulah inverse-nya. Dimana Y-nya elemen B dan X itu elemen A. Dan ingat, di sini kan dia sebelumnya fungsi nih. Sementara inverse-nya itu dibuat di sini relasi. Nah, jadi yang bisa disebut sebagai fungsi inverse itu yang seperti apa? Perhatikan bahwa suatu fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu memiliki fungsi inverse F inverse yang memetakan himpunan B ke himpunan A jika dan hanya jika fungsi F tersebut merupakan fungsi bijektif. Jadi kalau misalnya nanti fungsinya fungsi injektif, fungsi surjektif, itu nggak bisa dikatakan nanti hasilnya sebagai fungsi inverse, ya. Tapi dia merupakan relasi. Nah, jadi dia harus merupakan fungsi bijektif. Oke. Nah, perhatikan bahwa jika fungsi F itu memetakan dari domain F ke range F sebagai fungsi bijektif, maka fungsi inverse-nya akan didefinisikan sebagai F inverse itu memetakan range F ke domain F. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau fungsi F-nya dari domain ke range, maka nanti kalau untuk inverse-nya dari range ke domain. Oke. Nah, jadi bisa kita buatkan bahwa rumus fungsi inverse-nya itu adalah Y sama dengan Fx, maka X itu sama dengan F inverse Y. Jadi ini keluarkan aja nih. X-nya keluar, pindah kemari, maka Y-nya yang masuk. Tapi di sini tambah inverse, ya. X-nya yang keluar nih ya. Oke, contoh yang pertama. Diketahui Fx-nya sama dengan 10x dikurang 5. Tentukanlah A rumus fungsi inverse-nya, B F inverse 5. Oke. Nah, Fx-nya sama dengan 10x dikurang 5. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama misalkan dulu Fx-nya menjadi Y. Berarti Y-nya sama dengan 10x kurang 5. Dari soal ya, Fx-nya aja yang kita ganti menjadi Y. Nah, kemudian dari sini kita peroleh, kan kita mau cari X-nya nih. Nah, X-nya itu pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 10x sama dengan Y ditambah 5. Oke, ini ya. Ini kan min tadi. Nah, pindah ke sini jadi plus 5 ya. Jadi 10x sama dengan Y plus 5. Berarti X-nya sama dengan Y tambah 5 bagikan dengan 10. Nah, ingat tadi X itu adalah F inverse Y. Oke, F inverse Y. Maka F inverse Y-nya itu sama dengan Y tambah 5 per 10. Itu F inverse Y. Yang ditanyakan tadi kan F inverse X. Berarti F inverse X-nya sama dengan X tambah 5 per 10. Jadi langsung aja ya. F inverse X-nya sama dengan X tambah 5 per 10. Nah, untuk bagian B, F inverse 5. Ini nilai fungsi inverse-nya ya. F inverse 5 sama dengan, gantikan saja X-nya menjadi 5. 5 tambah 5 per 10 itu sama dengan 10 bagi 10, 1. Oke, bisa ya. Oke, untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dengan Fx-nya sama dengan X ditambah 8 per 4 X kurang 5, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 5 per 4. Tentukanlah yang A, rumus fungsi inverse-nya, berarti yang F inverse-nya ya. Kemudian yang bagian B, F inverse 0. Nah, untuk penyelesaiannya, ini mirip dengan yang soal sebelumnya, misalkan Fx-nya menjadi Y. Nah, oke, ini kita misalkan menjadi Y. Nih. Maka, ini kita kali silang. Y kalikan dengan 4x kurang 5 akan sama dengan ini, X tambah 8. Ini kalikan ke dalam nih, 4. Ya, X
kurang, nah ini kalikan juga 5Y sama dengan X tambah 8. Nah, yang mau kita cari kan nilai X-nya dulu nih. Oke, maka X-nya, oke, pindahkan semua ke kiri yang ada X-nya. Berarti 4YX kurang X sama dengan, ini pindah ke sebelah kanan 5Y tambah 8. Nah, X-nya ini keluarkan atau faktorkan dengan cara mengeluarkan X-nya ya. X-nya aja nih, X dalam kurung 4Y kurang 1, ya kan? 4Y X bagi X 4Y. Terus ini X min X bagi X itu min 1. Jadi X dikali 4Y kurang 1 sama dengan 5Y tambah 8. Maka nilai X-nya sama dengan 5Y tambah 8 per 4Y kurang 1. Nah, ingat tadi kalau X itu kan F inverse Y. Nah, ya kan? Maka bisa kita tuliskan bahwa F inverse Y-nya nanti 5Y tambah 8 per 4Y kurang 1. Nah, kan diminta F inverse X, maka F inverse X-nya sama dengan 5X tambah 8 per 4X dikurang 1. Tinggal gantikan saja Y yang di sini menjadi X. Oke, yang ditanyakan di bagian B itu adalah F inverse 0, berarti tinggal gantikan X-nya menjadi 0. F inverse 0 sama dengan 5 kali 0 tambah 8 per 4 kali 0 dikurang 1. Sama dengan 8 per min 1 sama dengan min 8. Oke, itu dia ya. Oke, contoh soal 3. Nah, diketahui fungsi f(x) itu sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 7. Tentukanlah rumus fungsi inverse-nya, kemudian f inverse 10. Oke, untuk rumus fungsi inverse sama juga, fx-nya ganti menjadi y. Berarti y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 7. Nah, y-nya sama dengan, nah ini bentuk yang di atas ini kita buatkan dia, kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini cara untuk membentuk kuadrat sempurna, kebetulan di sini 7 nih tambah 7. Nah, kan kita tahu bahwa x kuadrat tambah 2x tambah 1 ini bisa kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Ini kan 7 itu kan sama dengan 1 tambah 6. Jadi yang kita pakai nanti yang ini, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Itu kita buat menjadi, ini 6-nya pindahkan ke sebelah kiri, jadi y kurang 6 sama dengan x tambah 1 kuadrat. Ini kalau difaktorkan kan jadi x tambah 1 kuadrat kan? Oke, nah berarti x tambah 1 itu sama dengan plus minus akar dari y kurang 6. Sama-sama diakar nih, diakarin. Kirinya diakarkan, kanannya juga. Berarti x-nya sama dengan min 1 plus minus akar dari y kurang 6. Sehingga f inverse x itu sama dengan min 1 plus minus akar dari x dikurang 6. Maka f inverse x, ini kita pakai yang plusnya dulu. Min 1 tambah akar x kurang 6. Kemudian f inverse x-nya sama dengan min 1 kurang akar x kurang 6. Nah, yang ditanyakan di bagian B-nya tadi adalah f inverse 10. Substitusikan saja nih yang pakai plus dan pakai minus, masukkan satu-satu ya. Nanti min 1 tambah akar 10 kurang 6, berarti min 1 tambah akar 10 kurang 6 berarti akar 4. Akar 4 itu 2. Ini sama dengan min 1 tambah 2, 1. Nah, atau satu lagi, f inverse 10 sama dengan min 1 dikurang akar 10 kurang 6. Itu sama dengan min 1 dikurang 2 sama dengan min 3. Jadi nilainya itu ada 2 ya. Nah, nanti kalau misalnya soal ditanya yang nilainya positif ya berarti jawabannya 1. Oke, soal yang keempat, diketahui F2 sama dengan 4 dan G4 sama dengan 10. Hitunglah A, F inverse 4, B, G inverse 10. Oke, ini gampang sekali ya. Kita tinggal pakai rumus Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Berarti F2 sama dengan 4, maka ini 4-nya masukin ke dalam nih. Yang keluar siapa? 2, berarti F inverse 4-nya 2. Lalu yang ini, yang bagian B, G4 sama dengan 10. 10-nya masukkan kemari. Keempatnya gantikan posisi mereka. Maka G inverse 10 itu sama dengan 4. Oke. Nah, di sini ada soal cerita ya. Pada suatu perlombaan lari cepat 100 meter, kecepatan rata-rata setiap peserta itu dinyatakan dalam fungsi Vt sama dengan 100 per T, di mana T itu adalah merupakan lamanya si peserta mencapai garis finish. Nah,
Yang pertama, kita disuruh untuk menyatakan fungsi T dalam V yang menunjukkan lamanya si peserta untuk mencapai garis finish jika peserta tersebut berlari dengan kecepatan rata-rata V. Lalu yang bagian B, hitung berapa lama peserta itu dengan kecepatan rata-rata 8 meter per sekon untuk mencapai garis finish. Oke, perhatikan penulisannya ini gampang ya. Kan VT-nya sama dengan 100 per T. Kita misalkan VT-nya sama dengan Y, maka Y sama dengan 100 per T. Kita kalikan silang, maka YT sama dengan 100, sehingga T-nya sama dengan 100 per Y. Nah, yang diminta yang bagian A kan TV kan, maka TV-nya sama dengan 100 per V. Kan karena si Y-nya tadi kan si V-nya kan. Oke, jadi itulah dia lamanya si peserta mencapai garis finish. Kalau kecepatan berlarinya si peserta itu rata-rata kecepatannya adalah V, maka TV itu sama dengan 100 per V. Untuk bagian B, tinggal gantikan saja V-nya sama dengan 8 meter per sekon. Maka T8 sama dengan 100 per 8 sama dengan 12,5 sekon. Itu dia ya. Oke, perhatikan di sini ada 3 soal latihan. Silahkan dikerjakan di buku catatannya, nanti kirimkan dari Classroom tugasnya ini ya. Nah, untuk nomor 1 itu mirip dengan contoh soal nomor 1 tadi. Kemudian yang nomor 2 itu mirip dengan contoh soal nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 3 ini mirip dengan contoh soal nomor 2. Oke, silakan dikerjakan dan nanti jawabannya dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan kamu bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat, bye-bye.